Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aliatunisa. Saya dari kelas PAIC 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pendidikan agama Islam. Sejarah pendidikan agama Islam merupakan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan sekarang, dan juga sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Menurut beberapa para ahli, salah satunya yaitu Mahmud Yunus, bahwa sejarah pendidikan Islam sama lamanya dengan masuknya Islam ke Indonesia, karena pemeluk agama Islam pada waktu itu ingin sekali mempelajari ajaran-ajaran Islam, sehingga ini menimbulkan adanya proses belajar dan disinilah mulai timbul pendidikan agama Islam. Fungsi pendidikan agama Islam yang pertama yaitu menyadarkan manusia sebagai makhluk individu. Manusia harus bisa menerapkan fungsinya dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu menyadari fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu hidup berdampingan dengan tetangga, dengan saudara. Jadi sebagai manusia, kita itu harus bisa bersosialisasi dengan tetangga kita dan saudara-saudara kita. Yang ketiga yaitu menyadarkan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu periodisasi sejarah pendidikan Islam. Menurut Hunus Nasution, secara garis besar membagi sejarah Islam menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW, kurang lebih 23 tahun setelah beliau menerima wahyu pertama sampai wafat. Periode kedua yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir kekuasaan Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu periode kejayaan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Bani Abbasiyah sampai jatuhnya kota Baghdad, yang diwarnai dengan perkembangan secara pesat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Periodisasi pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu periode masuknya Islam ke Indonesia. Ini itu periode di mana para pedagang-pedagang dari Arab masuk ke Indonesia dan menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu periode perkembangan melalui proses adaptasi. Selanjutnya periode perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Terus periode penjajahan Belanda. Selanjutnya periode penjajahan Jepang. Terus periode kemerdekaan 1 Orde Lama. Selanjutnya periode kemerdekaan 2 Orde Baru. Kita akan membahas salah satu periode aja ya. Kita akan membahas tentang periode baru. Pada masa ini, madrasah ditujukan untuk membangun suatu sistem pendidikan nasional yang utuh. Maksudnya adalah sistem pendidikan tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur sekolah, tetapi juga jalur luar sekolah. Dengan demikian, pendidikan nasional bertujuan dan memiliki sasaran untuk mencerdaskan generasi bangsa yang mengembangkan manusia seutuhnya. Dari kesimpulan semua materinya, bahwa sejarah pendidikan Islam memiliki hubungan yang erat dengan filsafat sejarah Ibnu Khaldun, karena filsafat sejarah Ibnu Khaldun merupakan salah satu-satunya pembaharuan teori tentang sebuah perjalanan kejadian suatu masa, yaitu masa-masa memiliki tujuan mencari kebenaran dari fenomena yang terjadi dari waktu ke waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.